Pemilihan Ustadz dan Ustazah remaja menjadi suatu ajang yang selalu dinantikan oleh masyarakat Provinsi Bengkulu. Dan tahun ini merupakan Pintar Season ke-8 yang dilakukan audisi secara online. Antusiasme peserta dari berbagai kabupaten kota dalam mengikuti audisi online kali ini terhitung cukup tinggi dan kategori Ustazah menjadi kategori peserta terbanyak. Inilah cuplikan video dua peserta audisi kategori Ustazah dari kota Bengkulu. Atamasya ilal Baghdad wala tansa ihmilu ribat izan kultum umat Muhammad ajibu salam bil hamasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta sahabat BTV yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang nampak maupun tidak nampak. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat BTV yang berbahagia, saya Atika Dunta Syafitri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang telah saya beri judul Bahaya Berbohong. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kebohongan demi kepentingan seseorang. Demi harta dan kebahagiaan duniawi, seseorang rela mengorbankan harga dirinya dengan berbohong. Seorang mukmin tidak akan sempurna imannya jika ia masih berbohong. Dalam pembicaraan, perdebatan, dan hal-hal yang lucu meskipun dalam perkataan yang benar. Rasulullah bersabda, tidak henti-hentinya seseorang berbohong sehingga sampai-sampai ditulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dari Imam Ahmad. Sahabat BTV yang berbahagia, berbohong merupakan sifat yang sangat tercela. Dan sifat ini merupakan sifat dari orang munafik yang bermuka dua. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa 3 ciri orang munafik. Yang pertama, berbohong ketika berbicara. Yang kedua, berkhianat jika diberi amanah. Dan yang ketiga, ingkar dalam berjanji. Bahkan Rasulullah bersabda, wailul lillazi yuhaddatsu fayakzibu liyudhika bihil qawlahu wailullah. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang berkata dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Sahabat BTV yang berbahagia, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa adanya seorang sahabat datang menemui Rasulullah untuk meminta nasihat. Lalu Rasulullah berkata, janganlah berbohong. Memang, kebohongan di depan manusia tidak akan diketahui. Akan tetapi, kebohongan di depan Allah meskipun tersimpan rapat-rapat pasti akan diketahui. Sebenarnya, pelaku kebohongan merupakan orang yang sakit jiwanya, orang yang di dalam dirinya terdapat 2 watak yang bertentangan. Kadang-kadang jiwanya mengatakan iya, atau lisannya mengatakan tidak. Atau kadang-kadang lisannya mengatakan iya, sedangkan jiwanya mengatakan tidak. Inilah pribadi pelaku kebohongan yang pincang, yang ia selalu mengatakan kebalikan dari kebenaran yang ia ketahui. Namun, ia lebih mengikuti hawa nafsunya daripada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz, ya Ustazah. Assalamualaikum ya ikhwan, ya ikhwani. Ana amshi ilal Baghdad wala tansa ihmilal arribat idza kuntum umat Muhammad ajibus salabi bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Idza qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Birrahim fi majlisi tahkim kama birrahim bisadah wa sayyidah fi majlisi ta'zim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan telah menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad bernaung kepadanya. Salawat bermutiarakan salam semoga tercurah limpahkan kepada si kekasih Allah, si jantung hati Aminah, Intan Mutiara Al-Mukarramah Jazirah Arabiyah, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang sebagaimana artinya, dan janganlah engkau mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Islam mengatur supaya tidak mendekati zina dan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan diri pada zina. Ada 2 pintu yang tidak boleh kita terobos. Yang pertama yaitu ikhtilaf. Ikhtilaf adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang melampaui batas dan tidak didasari kebutuhan syariat. Dengan ikhtilaflah awal mulanya berkembang ke tahap selanjutnya yang lebih berbahaya. Yang kedua yaitu khalwat. Apa itu khalwat? Itu loh yang sering dilakukan anak muda zaman sekarang, yaitu berdua-duaan dengan selain mahram. Astaghfirullahalazim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan janganlah salah seorang dari kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai setan menjadi orang ketiga, Syekh Al-Munawwirah di dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan bahwa setan adalah penengah di antara mereka berdua yang membisikkan supaya syahwat mereka berdua bergejolak. Na'udzubillahi min zalim. Ratusan peserta ikut mengirimkan video ceramah pada sesi pendaftaran yang dibuka pada awal bulan lalu, dan peserta yang ikut mendaftar mulai dari kategori usia 12 hingga 19 tahun. Dan inilah 2 video peserta pintar kategori ustazah dari Kabupaten Bengkulu Tengah. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta sahabat BTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada Sri Tauladan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya Ananda di sini ingin berpidato singkat dengan tema akhlakul karimah.
Sahabat BTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang menentukan tinggi dan rendahnya martabat manusia adalah budi pekerti yang bernilai tinggi. Budi pekerti yang bernilai tinggi adalah akhlak mulia. Jadi bukanlah martabat, jabatan, kekayaan ataupun ketampanan yang menentukan derajat manusia. Banyak orang kaya yang akhlaknya buruk, tidak sedikit pejabat yang moralnya bejat. Ada pula orang yang tampan namun hatinya tidak sama seperti ketampanannya. Ada pula orang yang cantik namun hatinya tidak sama seperti kecantikannya. Mengapa budi pekerti dan akhlakul karimah menjadi tolak ukur martabat manusia? Karena akhlakul karimah dapat melahirkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga itu adalah yang pertama, orang yang berakhlakul karimah tidak akan merasa takut karena dirinya benar. Ia akan merasa takut jikalau dirinya bersalah. Yang kedua, orang yang berakhlakul karimah selalu memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang berakhlakul karimah selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang berakhlakul karimah tidak akan berbuat maksiat baik lahir maupun batin. Yang kelima, orang yang berakhlakul karimah tidak akan merasa sombong, tidak akan merasa dirinya yang paling benar. Dia akan merasa dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahsanul hasanil hulukil hasan, dan yang artinya sesungguhnya sebaik-baik barang yang baik adalah budi pekerti yang baik. Sahabat BTV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, maka kita harus mengetahui dasar akhlak itu sendiri. Sesungguhnya dasar akhlak itu ada dua, yaitu kaful adza dan hamalul adza, yakni meninggalkan hal-hal yang membuat sakit dan merugikan bagi orang lain. Dan yang kedua adalah hamalul adza, yaitu meninggalkan rasa sakit dan merugikan. Sebelum Ananda mengakhiri pidato singkat ini, izinkan Ananda menyampaikan sedikit pantun. Ke sungai nampak buaya, jumlahnya ada 4. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kuasanya kita masih bisa berkumpul, bertatap muka dan bermuajah pada saat ini. Dan tak lupa pula kita hadirkan sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir, yang minum kopi tanpa gula pasir, yang tak pernah main laptop tapi namanya tetap ngetop. Siapa lagi kalau bukan Habibullah, anak Abdullah, buah hati Aminah. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun gajah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter seseorang menjadi yang lebih baik dari yang terbaik. Terutama untuk generasi muda saat ini, hadirin. Miris rasanya melihat generasi muda saat ini punya masalah minum arak, cinta ditolak, dukun pun bertindak. Astaghfirullahaladzim. Ini semua terjadi karena apa, hadirin? Karena kurangnya pengetahuan tentang agama Islam dalam diri generasi muda itu sendiri.
Maka dari itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan tema peran pendidikan dalam pembentukan karakter yang religius. Hadirin, pembentukan karakter yang seperti inilah yang bertujuan agar generasi muda dapat mengetahui akidah-akidah Islam itu sendiri dan dapat mengetahui ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dari sejak dini sudah ditanamkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam diri seseorang, niscaya seseorang itu akan memiliki karakter yang islami. Mereka akan terkontrol, akhlak baik akan selalu menonjol, dan generasi muda nggak akan pada dongkol. Hadirin, jikalau kita telaah bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni wa ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia jadikan bagimu pendengaranmu, penglihatanmu, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka dari itu hadirin, maka pergunakanlah pendengaranmu untuk mendengar yang baik-baik. Gunakanlah penglihatanmu untuk melihat yang baik-baik. Dan gunakanlah akal pikiranmu untuk berpikir yang baik-baik. Lalu hadirin, apa hambatan yang terjadi pada kita pada saat ini? Yakni kurangnya pengetahuan itu sendiri dalam generasi muda. Banyak generasi muda yang sudah lalai hadirin, apalagi di zaman yang sudah canggih ini, di mana teknologi sudah menguasai diri manusia. Banyak manusia yang terlena, banyak manusia yang sudah lalai, banyak manusia yang menjadikan dirinya sebagai seorang yang pemarah, dan banyak manusia menjadikan dirinya sebagai seseorang yang masa bodoh. Now, Ratusan peserta bersaing pada audisi pintar season 8 kali ini, mulai dari kota Bengkulu hingga 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dan pada episode kali ini, inilah dua cuplikan video dari peserta kategori Ustazah Kabupaten Bengkulu Utara. Adalah orang yang imannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat BE TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Ananda menyampaikan pidato singkat yang Ananda beri judul Menjaga dan Memelihara Amanat dengan Sebaik-baiknya. Sahabat BE TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah orang yang beriman. Kita berkewajiban menjaga dan memelihara amanat dengan sebaik-baiknya. Menjaga amanat merupakan sifat para malaikat muqarrabin, para nabi dan rasul, serta menjadi ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa. Telah diterangkan kepada Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya.
Sahabat BETV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut para ahli tafsir, ayat tersebut mengandung banyak hal dari pokok-pokok syariat agama. Ayat tersebut bersifat umum mengenai seluruh orang mukallaf, baik yang menjabat sebagai pengusaha ataupun yang tidak. Menjadi kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan pembelaan dan berlaku adil terhadap orang yang teraniaya dan menjelaskan hak-haknya, yang demikian itu adalah amanat. Menjaga harta kaum muslimin, terutama harta anak yatim, itu adalah amanat. Orang tua berkewajiban menjaga anaknya dan memberikan pendidikan sebaik-baiknya, itu adalah amanat baginya. Sahabat BETV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Zahrul Riyad diterangkan pada hari kiamat kelak setiap orang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu telah menyampaikan amanat si fulan? Dan dia menjawab, tidak ya Tuhanku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat memegang tangannya dan melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat sekalian, dapat kita ambil kesimpulan dari pidato tersebut bahwasanya menjaga dan memelihara amanat sebaik-baiknya itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu saja yang Ananda dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya Ananda mohon maaf. Dan sebelum Ananda mengakhiri pidato ini, Ananda akan sedikit berpantun. Pak Budi membeli duriannya ditaruh di lemari. Mungkin hanya cukup sekian karena Ananda telah lelah berdiri. Ikan teri campur terasi, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta sahabat BETV yang dimuliakan oleh Allah, membahas tentang meneguhkan iman. Apakah orang yang beriman harus berikrar dengan dua kalimat syahadat? Apa hanya percaya kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya? Itu semua belum dikatakan cukup. Itu semua belum dikatakan beriman. Karena orang yang dikatakan beriman adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sahabat BETV yang dimuliakan oleh Allah, tanda-tanda orang yang beriman ialah taat dan bertakwa. Jika disebutkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar jiwanya dan imannya semakin kuat. Nyatalah bahwa yang sebenar-benarnya dikatakan orang yang beriman adalah orang yang imannya sempurna. Manakala asma Allah disebutkan, maka akan bergetar jiwanya. Jika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan ditunjukkan kebesarannya, maka iman yang ada di dadanya akan menjadi teguh. Begitu juga mereka akan rajin beribadah dan bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Sahabat BETV yang dimuliakan oleh Allah, iman yang sudah kita pegang dalam Islam yang kita peluk merupakan agama dan bimbingan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita sesama umat muslim diwajibkan untuk menjaga iman kita agar tidak ke jalan yang buruk. Tak sedikit orang yang imannya runtuh dan menjadi orang yang murtad. Hal ini diakibatkan rendahnya ilmu pengetahuan agama dan malasnya mengerjakan ibadah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 171 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa awanida. Summum bukmun umyun fahum la yaqilun, yang artinya, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seorang pengembala yang meneriaki binatangnya yang tidak mendengar selain diteriaki dan dipanggil, karena mereka tuli, bisu dan buta. Hal itu mereka tidak tahu apa-apa.
Oleh sebab itu, kita sesama umat Islam harus menjaga iman kita agar kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.